Hai semua, selamat datang di channel Coding Bareng Petra bersama saya Petra Novandi Barus. Nah, di channel ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang seputar IT, antara lain saya software engineering, programming, kemudian juga ada cloud computing, software arsitektur, dan lain-lain. Nah, sekarang berada di sama saya ada Mas Yuda Sukmana. Kenapa sih ada di sini gitu? Karena kemarin tuh lihat ternyata Mas Yuda ini baru bikin buku namanya Serverless Application Using React gitu ya. Hai Mas, selamat malam, apa kabar? Malam Mas, apa kabar? Ya, Alhamdulillah. Oke, Mas kerja Petra di rumah gimana aja Mas berarti ya? Petra? Oh, baik Kabar? juga kok, tenang aja. Baik. Ini kerja dari rumah nih, udah Iya, atau udah mulai WFH, masuk kantor? WFH juga dan ini kan lagi kuliah. Jadi WFH juga kuliah juga ini. Kalau boleh tahu, mungkin perkenalan dulu kali ya Mas Yuda ya. Oh Kalau iya, boleh yes. tahu sekarang kerja di mana, kemudian kuliah di mana juga, mungkin bisa jelasin dikit gitu. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Yuda. Saya saat ini bekerja di software house di Bandung, namanya PT Inovasi Putra Nusantara, sebagai senior full stack web developer. Saat ini saya juga sedang menempuh pendidikan magister ya di Institut Teknologi Bandung atau ITB, jurusan layanan teknologi informasi kayak gitu. Terus kalau misalnya full stack ini teknologi yang dipakai apa aja sih? Yang sering yang biasa dikerjain gitu teknologinya? Oh, teknologi yang mostly sih JavaScript sih, mau di front end atau di back end juga saya biasanya kalau ngerjain project itu pakai JavaScript dan biasanya di lingkungan serverless gitu. Berarti kalau serverless itu pakainya Lambda gitu ya? Ya Lambda atau Cloud Function gitu ya atau apalah gitu. Hmm. Interesting. Kemudian boleh cerita nggak kayak misalnya dari project-project yang biasa dikerjain pakai serverless itu kayak pakai apa namanya JavaScript. Apa aja sih biasanya aplikasi yang udah dibangun mungkin yang dirahasiakan ya bisa dirahasiakan tapi mungkin yang bisa sedikit inilah snippet dikit apa sih yang udah pernah dikerjain. Oke, sebenarnya banyak sih cuma yang nggak bisa disebutin satu-satu ya. Kalau Yang terakhir kemarin itu ada Pak Budi ID. hmm, Ini semacam Halo Dokter mhm. untuk siswa kelas 3 SMA yang ingin masuk perguruan tinggi. Jadi mereka bisa konsultasi mengenai bagaimana tips and trik untuk masuk perguruan tinggi di situ lewat aplikasi itu ke guru BK kayak gitu atau ke mahasiswa yang sudah masuk di perguruan tinggi gitu. Jadi semacam Halo Dokter tapi untuk siswa, untuk di dunia pendidikan kayak gitu. Kenapa namanya Ini Pak Budi? kita full serverless arsitektur dan Nah, sekarang usernya udah ratusan ribu lah kalau nggak salah. Yang terdaftar ya register ratusan ribu user. kenapa namanya Pak Budi? Guru BK-nya dulu Pak Budi ya berarti. Ya, Pak Budi itu mungkin guru BK-nya ya Pak Budi ya kayaknya. Ini project sih karena kita software house ya kita bantu salah satu klien kita untuk buat aplikasi ini. Hmm. Dan luar biasa sekali dengan serverless ini kita bisa hemat sampai 87% gitu ya, biaya server daripada sebelumnya. Sebelumnya kita pakai situ yang kayak gitu ya atau VPS itu lumayan menghemat kayak gitu. Ini kan oke, sekarang kita balik ya udah kenal kayak apa aja sih yang udah dibikin, kemudian Mas Yuda juga apa namanya asalnya gimana backgroundnya Mas. Sekarang saya tertarik nih ngebahas tentang apa namanya e-booknya ya. Saya lihat ini Jago React gitu. Jadi apa sih sebenarnya jagoreact.com itu? Jagoreak ini sebenarnya saya buat tahun 2019 ya, Hmm. udah 1 tahun lebih, udah 2 tahun mungkin ya, 1 tahun lebih lah. Dari namanya tuh jago React, sebenarnya bukan saya yang jago React, tapi saya harap dengan teman-teman yang belajar di website ini mereka bisa pada jadi jago React gitu. Isinya itu tutorial ya, isinya ada video, ada ebook kayak gitu dan ya kita ngebahas khususnya tentang React dan pengembangan web modern pada umumnya. Ya khususnya kita React, tapi ya kita juga bahas teknologi serverless gitu ya dan lain sebagainya. Bisa. Jadi sebelum bikin Jago React ini sebenarnya Mas Yuda udah pernah bikin tutorial belum sih sebelumnya? Oh ya sih sebelum jago React ini sebenarnya udah suka buat tulisan di blog gitu, kemudian konten YouTube juga. Cuma Hmm. sayangnya YouTube saya waktu itu berapa bulan yang lalu itu kena ban. Ya, Jadi kenapa? yang lama nggak tahu kenapa ya. Mungkin ada copyright atau apa gitu ya. Yang jadi masalahnya saya juga kurang jelas ya. Nggak ada dapat pemberitahuan tiba-tiba nggak bisa login aja. Padahal setahu saya sih clear sih nggak ada copyright konten gitu ya. Tapi ya udahlah mungkin bukan rezekinya jadi
saya pindah ke Jago React aja buat channel baru gitu kan. Kemudian untuk tulisan-tulisan di blog-blog lama, mungkin blog-blog pribadi juga ada kayak gitu yang bisa diakses. Blognya di mana? Blognya di Udalog atau ydatek.blogspot.com kayak gitu. Tapi interesting ya, apa namanya, situs webnya tuh jagoreact.com gitu kan. Kenapa React gitu? Kenapa yang membuat kayak Mas Yuda ini lebih tertarik? Kan ada banyak ya kan, framework JavaScript kan, ada React, ada Angular, ada macam-macam, Vue gitu kan. Apa yang mau ngebikin Mas Yuda tertarik ngebahas React dibanding framework lain? Sebenarnya simple sih, karena ya saya suka pakainya React gitu di project-project saya, dan ya kalau saya bahas yang lain tentunya ya belum tentu sesuai dengan experience gitu, karena ini saya buat tutorialnya itu based on experience, dan juga kita tahu bahwa React itu kan kayak market leader lah di UI library kayak gitu kan. Ekosistemnya gede banget ya, pasti Mas Petra juga tahu ya, perusahaan-perusahaan besar kayak Facebook, Microsoft, AWS juga kan, kalau kita buka AWS Management Console atau Twitter gitu kan, atau Pinterest gitu dan sebagainya, itu mereka pada pakai React. Iya sih. Ya ini artinya kebutuhan pasar atau market React ini besar banget gitu ya. Jadi kebutuhan akan developer React juga pasti besar kayak gitu. Dan ketika kita belajar React sekali, kita bisa pakai React ini untuk buat banyak aplikasi gitu ya, mulai dari web gitu kan, kemudian mobile, desktop, CLI, bahkan PR gitu kan, dengan cukup belajar React kayak gitu. Kalau boleh tahu, di selain JavaScript sama React, kira-kira teknologi yang biasanya Mas Yuda pakai apa sih? Gitu, bahasa pemrograman atau framework kalau boleh tahu ya, gitu, apa namanya, kira-kira yang menarik. Ini di mana, di front end atau di back end? Well, dua-duanya mungkin ya. Kalau di front end apa? Kita masuk front end dulu aja. Kalau front end kan JavaScript, React gitu kan. Biasanya pakai apa? Mungkin kalau front end pasti JavaScript ya. Tapi selain React, biasanya pakai apa lagi? Saya dulu pernah sih pakai Riot. Itu semacam Vue lah, mirip dengan Vue banget itunya, sintaksnya. Sebelum saya ke React itu dulu sempat terjun ke Riot namanya itu, dan Redux. Redux itu saya lebih dulu belajar Redux daripada React sebenarnya. Yeah. Kayak gitu. Tapi ya karena itu ya, ekosistem itu kalah lah sama si React ini, dia ekosistemnya kecil gitu. Kemudian ketika ada bug juga lama benernya, walaupun sebenarnya harusnya kita ya ikut kontribusi gitu benerin ya. Bagus ya. Cuma ya apa namanya tuh, ya jadi saya lebih memilih pindah aja gitu ya ke ekosistemnya yang lebih besar. Kemudian kalau untuk di back end, dulu juga saya kan aktif juga di framework. Kita satu grup ya Mas ya. Iya, sama Mas juga. Iya. Sebenarnya saya dari awal belajar programming itu ya dari WordPress, PHP gitu ya, kemudian gitu kan, sampai ya ada juga pernah sempat Python juga kayak gitu kan di beberapa project kayak gitu. Kalau sekarang sih JavaScript sih mostly, di backend juga. Kayak backend juga pakai Express gitu kan, kalau nggak Vanilla Node.js kayak gitu. Dan kenapa JavaScript gitu? Kenapa apakah karena banyak project pakai JavaScript, atau emang suka JavaScript dibanding bahasa-bahasa lain? JavaScript tadi ya, cross platform tentunya. Orangnya bisa dipakai di front end atau di back end. Intinya itu sih. Gak mau susah banyak. Jadi satu bahasa udah bisa menguasai depan sampai belakang gitu ya. Apalagi itu JavaScript itu didukung juga kan di serverless environment kan ya, kebanyakan di Google Cloud juga dukung, di AWS atau AWS itu juga dukung kayak gitu kan untuk environment serverless-nya. Begitu juga di tempat lain. JS ini yang always disupport kayak gitu. Betul, memang di AWS support secara natif ya, Golang, JavaScript, Java, .NET, Python. Oke, interesting. Ya, sekarang kita bahas ya. Tadi udah belajar soal Jago React itu sendiri gitu ya. Sekarang kita mau bahas tentang ebook terbarunya nih ya. Ini menarik banget, saya udah juga dapat sneak peek-nya, preview-nya.
Dan saya lihat juga pembahasan juga menarik sih. Jadi kayak apa namanya, membahas kayak cloud itu apa sampai cara bikinnya gitu. Kemudian judulnya Full Stack Serverless dengan AWS dan React gitu. Nah, mungkin bisa ceritain dulu ya, kenapa motivasinya gitu ya, bikin buku ini gitu. Kalau saya lihat kan biasanya bikin modul-modul kecil, tutorial kecil gitu kan. Kenapa yang memotivasi bikin langsung satu buku? Iya, begitu Mas. Jadi research untuk belajar serverless yang menyeluruh di Indonesia ini kayaknya belum banyak ya. Mungkin baru tutorial-tutorial kecil gitu ya. Belum ada kayaknya buku yang ngebahas ngebangun dari scratch, dari awal sampai deployment. Motivasinya ya itu salah satunya karena saya merasakan apa namanya itu keuntungan serverless ini benar-benar bikin kita hidup lebih mudah lah gitu kan. Kemudian dengan resource yang terbatas, kita bisa bikin aplikasi yang high availability gitu kan, selalu tersedia, fault toleran gitu kan, dengan teknologi yang ada di cloud kayak gitu. Seperti yang tadi pernah saya mention bahwa apa namanya itu salah satu motivasi saya itu saya merasakan saya menghemat banyak biaya ya dengan menggunakan serverless teknologi serverless ya maksudnya. Dengan teknologi serverless gitu. Kalau saya boleh share mungkin jagoreact.com ini semuanya serverless. Jadi saya bahkan mungkin almost free ya untuk hosting kayak gitu. Saya hanya bayar untuk storage aja sih, itu storage untuk nyimpen file-file lah di salah satu provider lokal. Itu S3 compatible sebenarnya. Saya pindah dari S3 pindahin ke lokal ya biar lebih dekat karena di AWS belum launching ya untuk yang Indonesia-nya ya region kayak gitu. Masih agak ini, tapi coming soon Ya insya Allah ya, oke. Ya gitu, jadi saya cuma habis 11.000 gitu ya per bulan untuk Jagoreact. Jagoreact ini banyak banget, ada subdomainnya banyak banget, ada serverless jagoreact.com, jagoreact.com, kemudian demo-demo, kemudian blog juga gitu ya. Ya walaupun mungkin apa namanya visitornya emang nggak banyak karena mungkin belum banyak ya, dan kenapa banyak lah, kita doain banyak lah ya. Kenapa mungkin saya merasakannya apa namanya gratis atau free gitu ya, karena mungkin belum banyak ya, tapi setidaknya ketika belum banyak juga, kalau misalkan saya bandingkan dengan kalau misalkan saya sewa VPS gitu atau di situ gitu kan kayaknya lebih mahal sepertinya dibanding ini saya host di Netlify ya, serverless hosting, kemudian database-nya juga saya pakai serverless gitu, kemudian storage-nya juga sama semuanya. Ya apa namanya, dengan resource yang terbatas yang kita miliki gitu ya, kita bisa bikin aplikasi yang bisa diakses oleh pengguna gitu kan, berapapun skalanya ya. Kayak gitu. Nah, oke, tadi motivasinya keren banget nih. Saya juga apa namanya PR juga ya buat saya ya. Saya juga apa namanya sangat pro serverless, tapi jadi saya juga tertantang bikin apa namanya konten-konten serverless gara-gara Mas Yuda ini ya. Tapi dan mungkin bisa ceritain nggak ya kan teknologi apa aja sih yang dibahas di buku apa namanya Full Stack Serverless dengan AWS dan React ini? Ya kita tahu ada Lambda sama React gitu, tapi ada lagi nggak misalnya teknologi yang lain? Ya Mas, kan kalau di serverless layanannya pasti banyak ya, bukan hanya komputasi ya ternyata. Ada juga kayak database-nya kan, kita pakai DynamoDB. DynamoDB ini saya bahas dari mulai basic-nya sampai dengan ngedesain data model menggunakan single table design, pendekatan single table design ya, yang dipopulerkan oleh siapa sih Rick yang dari kalau misalkan sering teman-teman follow Twitter itu pasti tahu lah apa namanya DynamoDB single table design, kemudian ada itu untuk menyimpan data aplikasinya ya, kemudian ada Cognito user pool, ini semacam Auth0 ya atau apa ya, jadi identity as a service. Jadi ini untuk mengelola pengguna, untuk nambahin fitur login, untuk nambahin fitur sign up kayak gitu kan. Ini cepat banget lah pakai Cognito ini. Malah kita bisa aktifkan two factor authentication juga gampang banget. Yeah.
Kemudian S3 ya, S3 untuk nyimpan gambar ada juga. Lambda, automatically Lambda pakai, kemudian API Gateway ya, versi 2 kita udah pakai. Di sini di tutorialnya udah pakai versi 2 API Gateway-nya. Oke, berarti ini kan terus ada lagi teknologinya, udah ada DynamoDB, S3, kemudian Cognito, Lambda, API Gateway. Oh, banyak juga ya. Iya, ya itu kalau di AWS itu sih yang dipakai. Ya, dan sebenarnya dipakai juga mungkin ada CloudFormation ya, tapi nggak secara langsung, kita pakai serverless framework kayak gitu. Framework ya. Ya, jadi kita nggak nulis CloudFormation langsung kan. Sama ya React sih, karena kita kan jago React ya. Iya benar sih, dan saya juga baca di previewnya tuh kayak tiap teknologi itu dijelasin basic-basicnya seperti apa. Jadi yang jelas teman-teman juga yang baca bukunya bisa mengerti ini teknologi apa, kemudian jadi nggak langsung lompat gitu. It's very good. Dan mungkin cerita lagi ya, apa sih kayak biasanya kalau kita baca tuh buku e-book tutorial kan dia ada ngebangun aplikasi kan. Jadi ini e-booknya tuh ngebikin apa sih end goal-nya? Iya, sebenarnya goal dari buku ini ada 2 sebenarnya ya. Buat HTTP API atau REST API ya, serverless tentunya, dan juga single page application yang untuk frontend-nya. Ini untuk situs lowongan kerja, daftar lowongan kerja React di Indonesia kayak gitu. Dan untuk demonya sebenarnya bisa diakses di jobs.jagoreact.com. Jobs.jagoreact.com. Oke. Ya, jobs.jagoreact.com itu demo aplikasi output dari e-book ini kayak gitu, e-book yang serverless ini. Oke, keren banget. Terus ini mungkin teman-teman yang nonton kan pada penasaran nih bukunya gimana sih cara dapatnya gitu ya. Jadi kalau kayaknya bukunya menarik banget gitu, pengen belajar, pengen tahu kan teknologinya banyak banget yang dibahas. Jadi kalau misalnya mereka tertarik, gimana caranya mereka bisa akses buku ini? Iya, untuk akses buku ini saya aksesnya itu buat secara online ya, jadi tidak di-download. Jadi teman-teman silakan kunjungi serverless.jagoreact.com. Nah, di sana ada konten yang bisa diakses publik juga, jadi nggak semuanya harus bayar gitu ya. Jadi ada beberapa yang di publik juga. Nah, untuk cara dapetin full aksesnya itu juga ada di sana caranya, di serverless.jagoreact.com kayak gitu. Definitely. Nah, teman-teman saya saranin coba buka, kemudian akses, nanti belajar dari situ. Saya yakin banyak banget ilmu yang bisa didapat. Dan saya yakin ini bukan yang terakhir dong, pasti selanjutnya bakal ada lagi dong. Jadi ada nggak sih rencana-rencana mau bikin tutorial selanjutnya nih, apa yang mau dibikin sama Mas Yuda nih? Oke, pasti ada ya, karena saya ingin produktif juga ya untuk untuk berbagi gitu kan. Kedepannya saya sepertinya akan lebih fokus ke konten-konten yang lebih mungkin mendasar ya, karena saya belum membahas misalkan basic JavaScript seperti apa, basic HTML, CSS. Jadi ini saya akan menarget orang-orang yang ingin masuk ke dunia IT dan juga mungkin mau alih profesi ya ke dunia IT gitu ya. Ya, jadi akan lebih banyak membahas konten yang mendasar kayak gitu. Dan sepertinya marketnya ini besar kayak gitu dibanding dengan yang advance kayak gitu. Berarti misalnya kayak konten dasar-dasar kayak JavaScript dari mulai kayak Hello World-nya gitu ya, sampai kelas dan macam gitu. Iya, kayaknya begitu sepertinya. Kalau ke depan ya rencananya. Definitely, saya juga yakin teman-teman di sini pasti banyak banget yang tertarik buat belajar JavaScript itu apa gitu kan. Karena kan Mas Yuda kan JavaScript banget orangnya gitu. Oke, I think that's all ya, banyak banget yang udah kita bahas. Dan di sini kalau misalnya teman-teman pengen reach out ke Mas Yuda, kira-kira gimana cara ngubunginnya? Gimana bisa ngubungin Mas Yuda nih? Oke, untuk sosial media tentunya bisa lewat sosial media ya. Saya ada di Twitter, ada di Facebook juga. Username-nya YDATech. YDATECH, YDATech gitu. Bisa juga email ke saya ke yuda@jagoreact.com kayak gitu. Oke, itu tadi kontaknya. Jadi teman-teman kalau ada habis ini pengen nanya-nanya soal buku full stack serverless dengan AWS dan React, atau juga mungkin tutorial yang lain atau hal-hal yang bau JavaScript, bisa hubungin Mas Yuda di situ. Oke, thanks banget Mas Yuda atas waktunya. Saya yakin banget bisa ngasih ilmu. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Mas Yuda, mungkin kesan buat teman-teman yang pengen belajar soal React.
Karena gini, maksud tuh konten ini mungkin sampai ya, ada konten dari buku atau dari video yang mungkin disampaikan di tutorial-tutorial itu mungkin sangat terbatas. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen ya meningkatkan skillnya, kemudian harus rajin praktek lah, harus rajin hands-on learning kayak gitu kan, learning by doing. Jadi jangan mengandalkan dari e-book, jadikan e-book ini hanya sebagai dasar, kemudian harus rajin baca juga sih, rajin baca dokumentasi. Dan nggak boleh alergi ke bahasa Inggris sih. Benar nggak? Karena Indonesia biasanya kayak gitu, orang-orang di kita ada alergi ya. Karena resource itu yang banyak di IT itu perkembangan terupdate itu di bahasa Inggris ya pakainya. Kemudian jangan lupa follow juga akun-akun Twitter yang berkaitan dengan tech atau stack yang kita gunakan ya. Karena biar up to date gitu dengan perkembangan gitu. Oke, thank you banget buat kata-katanya. Oke, thank you banget teman-teman atas waktunya udah menonton interview kita ulas buku dengan Mas Yuda Sukmana tentang bukunya Full Text Effortless. Dan untuk episode-episode selanjutnya pantengin aja channel Coding Bareng Petra. Kalau di sini teman-teman saya yakin banyak banget tertarik hal-hal seputar programming, software architecture, cloud computing, dan lain-lain. Oke semua, bye.